Shalom Bapak-Bapak, selamat tahun baru, selamat memasuki tahun 2024 bersama dengan Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah kita pada sore malam hari ini. Kita siapkan hati kita memuji, menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, mahkota kehidupan. Haleluya. Pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali, tak akan pernah ku sesali Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku.
Aku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu, jadikanku hamba yang berkenan selalu, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita bersama berdoa. Bapak-bapak pria Hagios yang dikasihi Tuhan, Bapak, inilah pujian kami. Kami bersyukur kepada Allah yang telah memimpin sepanjang kehidupan ini dan membuat hati kami bersuka oleh karena pimpinan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami akan bersama mengawali ibadah di tahun 2024 ini dengan sebuah kepercayaan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sama di tahun 2023 yang sudah menyertai. Demikian juga di awal tahun ini Tuhan akan lebih nyata dalam penyertaannya di dalam kehidupan kaum pria Hagios di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mempersiapkan hati kami untuk bersama belajar akan firman Tuhan untuk mengawali tahun ini. Buatlah kami memiliki komitmen yang kuat untuk menjadi percaya dan supaya menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Engkau, bahkan siap untuk memberi keteladanan yang baik untuk keluarga, untuk jemaat, dan untuk masyarakat umumnya. Terima kasih ya Bapa. Kami akan bersama mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak-bapak, para pria Hagios yang dicintai oleh Tuhan, kita bersyukur di awal tahun 2024 ini kita merasakan bagaimana Tuhan telah membuat tahun yang baru ini disediakan untuk kita bersama-sama. Nah, saya akan mengawali renungan pada saat ini, yaitu akan saya bacakan di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Berkata demikian, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan teguh dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, pria Hagios yang dicintai Tuhan, melalui ayat ini kita akan merenungkan bersama-sama dengan sebuah tema, yaitu pria yang komitmen. Sekali lagi, pria yang komitmen. Nah, di dalam perjalanan hidup kita perlu membangun yang namanya komitmen, supaya kita bisa menjaga arah hidup kita. Tanpa adanya komitmen dalam hidup, maka kita akan mudah terombang-ambing dalam ketidakpastian kehidupan ini. Tetapi sebaliknya, dengan terus
membangun komitmen, maka segala kesulitan yang kita hadapi, apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, kita akan dapat melaluinya bersama Tuhan. Karena itu, komitmen itu harus kita jaga dan kita penuhi di dalam kehidupan ini. Nah, pria Hagios yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, saya akan menyampaikan ada dua pokok. Yang pertama, ketika pria yang berkomitmen itu pasti akan menjadi pria yang menjadi dewasa. Mengapa? Ya, karena komitmen itu akan membentuk sebuah pribadi, akan membentuk sebuah, yaitu kedekatan kita kepada Tuhan. Menjadi pria yang beriman kepada satu Tuhan yang esa, yaitu satu-satunya Tuhan, hanya Yesus Kristus, yang disertai dengan pengetahuan yang benar tentang anak Allah yang ada di dalam nama Yesus itu. Bukan iman asal-asalan, tetapi iman yang murni, yang sungguh-sungguh hanya kepada Yesus, hingga mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, di dalam kitab Lukas pasal 2 ada satu kisah, yaitu ketika Yesus berumur 12 tahun. Pada waktu itu bersama orang tuanya masuk ke Yerusalem, ke rumah Bait Allah. Nah, sampai di sana sudah selesai ibadah, semua pulang, keluarga pulang. Tetapi Yesus tinggal di Bait Allah itu. Dan apa yang dilakukan? Ternyata bapak-bapak yang dikasih Tuhan, ketika ibunya sedang bingung mencari selama 3 hari, menemukan Yesus ada di Bait Allah itu. Yang dilakukan adalah dia duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan para alim ulama apa yang dibicarakan oleh mereka. Dan selebihnya Yesus bertanya tentang Allah, tentang Bapa, tentang peristiwa-peristiwa di sekitar Bait Allah. Dan membuktikan bahwa Yesus itu adalah Yesus yang luar biasa. Di dalam ayat 46 dan 47 dalam kitab Lukas pasal 2, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam Bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia, ini Bapak, sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jadi Yesus bertanya, kembali juga para alim ulama menanyakan. Tetapi ayat ini jelas sekali bahwa Yesus bisa menjawab dengan pribadi yang sangat-sangat dewasa. Maka pria-pria Hagios, mari kita kembangkan komitmen ini dengan sungguh-sungguh, sehingga bukan lagi seperti anak-anak dalam kehidupan kita yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus adalah kepala. Nah, mari kita bersama-sama komitmen ini dijadikan sebuah lompatan untuk menjadi pria yang dewasa. Pria yang dewasa akan menjalani hidupnya itu pertama adalah fokus kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan saat menghadapi persoalan. Persoalan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita di awal tahun ini? Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di
sepanjang tahun 2024 ini. Tetapi mari kita sertai dengan pemahaman tentang Allah yang benar dan disertai perkataan yang baik dalam hidup kita. Orang yang dewasa akan menunjukkan perkataannya itu baik dan perbuatan juga baik. Walaupun banyak masalah, tetapi hatinya tetap mengutamakan hal yang baik, mempunyai nilai-nilai kekal, mempunyai nilai-nilai yang mempermuliakan Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan itu menjadi nyata. Itulah pria yang komitmen, yaitu pria yang dewasa. Yang kedua, saya kepingin menyampaikan, yaitu pria yang komitmen adalah pria yang menjadi teladan. Pria yang menjadi teladan. Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal 3 ayat 17 berkata, "Saudara-saudara, ikutlah teladanku," kata Rasul Paulus, "dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladan bagimu." Rasul Paulus menyampaikan sebuah pesan, yaitu pesan dalam kehidupannya secara pribadi, di mana Rasul Paulus mengalami jamahan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, bahkan perjumpaan dengan Tuhan. Nah, di situ sepanjang hidupnya Rasul Paulus sungguh-sungguh menyediakan hati kepada Tuhan, sehingga Tuhan itu bekerja membentuk Rasul Paulus. Rasul Paulus menikmati dan bisa mempunyai satu kedalaman pengenalan akan Yesus Kristus. Maka jika Rasul Paulus berkata, "Saudara-saudaraku, ikutlah teladanku," itu Rasul Paulus sama sekali tidak ada tersirat rasa sombong. Tetapi adalah yang ada adalah Rasul Paulus telah menghargai bagaimana Tuhan menjamah hidupnya. Dan waktu yang indah itu Rasul Paulus tidak mau menyia-nyiakan, tetapi Rasul Paulus berusaha menangkap semua hal yang baik yang daripada Tuhan yang menyapa hidupnya itu. Wow, luar biasa. Mari Bapak-bapak, siaplah menjadi teladan di tahun ini. Ya, bahwa patokan-patokan yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah patokan perilaku orang Kristen. Itu harus diwujudkan, ditampilkan, dikedepankan. Bukan hanya menjadi suatu catatan yang hanya sebagai hukum-hukum yang tidak dilakukan. Tetapi Rasul Paulus mau menjadikan, yaitu setiap firman itu hidup dalam kehidupannya setiap hari. Karena itu telah menjadi tugas para rasul dan terutama untuk Rasul Paulus itu sendiri. Menjadi tugasnya untuk memberikan hidupnya kepada Kristus dan siap untuk menjadi teladan bagi orang lain. Nah, tanda orang Kristen, Bapak-bapak. Tanda orang Kristen itu adalah cirinya orang Kristen itu punya kasih. Tandanya adalah saling mengasihi. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4, 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat 12 berkata demikian. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, itu catatannya, Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Sekali lagi saya bacakan, ini indah sekali. Jadi tanda atau ciri khas orang Kristen itu adalah kasih. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, dikatakan. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jika kita saling mengasihi dengan kasih Allah, orang lain akan melihat apa adanya secara esensial atas hidup kita. Itu ada sesuatu yang akan nampak, yang bisa dilihat oleh orang lain. Maka sebab itu
Mari kita saling mengasihi, kita jadikan sebuah syarat, karena mengasihi itu adalah bukti daripada bahwa kita tinggal di dalam Allah. Dan jadikan itu semua menjadi sebuah kehidupan sehari-hari, dan pria-pria yang berkomitmen supaya betul-betul menjadi teladan. Yang pertama adalah menjadi teladan dalam keluarga. Dalam keluarga, sebagai bapak yang ada di rumah tangga kita masing-masing, seringkali kita mendengar bahwa kita ini adalah imam-imam. Memimpin doa, memberikan doa kepada istri, kepada anak-anak kita, dan juga menjadi teladan untuk anak istri kita. Setiap hari, anak istri kita akan menyaksikan apa yang bapak-bapak lakukan. Kemudian pasti anak-anak akan mengatakan, wah, bapakku menyenangkan karena memberikan teladan. Dia akan merindukan sebuah ayah. Waktu ayahnya pergi, bapaknya pergi, pasti dia akan kangen, bapakku kok enggak mulih. Karena kalau enggak ada bapak itu enggak ada doa. Itu keteladanan. Nah, akhirnya kalau kita menjadi teladan di rumah, di gereja juga akan dibuatnya oleh Tuhan. Dimampukan para pria akan menjadi teladan di gereja. Setelah di gereja menjadi teladan sama rekan-rekan kita, nah bapak-bapak semuanya punya pekerjaan, punya aktivitas. Nah, di dalam kelompok-kelompok di mana bapak-bapak berada, di situ kesempatan juga untuk menjadi sebuah teladan. Maka sebab itu untuk menjadi pria yang berkomitmen, yang komitmen, menjadi pria yang kuat dan menjadi teladan. Mari kita terus kembali kepada ayat yang saya baca di atas tadi. Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Berakar artinya kita ini punya kehidupan. Dan Dia itu artinya adalah Yesus. Yesus juga punya kehidupan. Kita akan berakar kepada kehidupan Yesus. Kalau diibaratkan sebuah tanaman, kita adalah tanaman, Yesus adalah dasar tanaman itu, tanah. Kita ditancapkan di tanah itu, kita akan menyerap makanan lebih banyak, berakar dan terus berakar. Dan kemudian dibangun di atas Dia, dibangun menjadi sebuah bangunan yang indah. Hendaklah kamu bertambah teguh dan semakin teguh iman kita yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu limpah dengan syukur. Tuhan memberkati bapak-bapak yang sudah mendengarkan dimanapun bapak berada. Biarlah Tuhan saat ini bekerja dan mengerjakan sesuai dengan tema di awal tahun ini. Pria yang komitmen. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri dengan sebuah pujian, yaitu pujian Aku Mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
menyenangkan hatimu. Sekali lagi, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, demikian pujian yang kami sampaikan pada saat ini. Kami akan menyenangkan hatimu. Maka tolong setiap kami, pria-pria Hagios, supaya tetap memiliki komitmen yang terus dibangun setiap hari, supaya hidup para pria di tempat ini tidak terombang-ambing oleh berbagai persoalan, tidak ada kepastian untuk mengatasi dan lain sebagainya. Terlebih terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran dan tidak pasti untuk percaya kepada Yesus, masih dicampur dengan yang lain. Tetapi mulai saat ini di dalam nama Yesus Kristus, melalui renungan ini biarlah tertanam pria-pria Hagios di tempat ini semuanya memiliki komitmen untuk mengandalkan Tuhan dan menjadi yaitu pria yang dewasa, dan ada kesediaan untuk menjadi teladan di rumah, di gereja, di pekerjaan, dimanapun mereka berada. Dan kami percaya ketika ada sebuah komitmen dalam kehidupan pria-pria ini, Tuhan itu dipermuliakan, Tuhan itu disenangkan, dan Tuhan itu akan dibuatnya menjadi yaitu bangga, sehingga setiap pria-pria yang ada di Hagios ini memiliki pekerjaan yang diuntungkan oleh Tuhan, dimudahkan oleh Tuhan. Keluarga mereka juga dirukunkan, keluarga mereka juga diberkati, kerukunan mereka disertai dengan damai sejahtera, hidup yang senantiasa dialirkan aliran-aliran yang baik daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di akhir ibadah ini sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Yesus yang mengasihi pria-pria yang ada di tempat ini. Maka sebab itu kami berkati pria-pria yang ada di tempat ini. Terimalah para pria Hagios dengan berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai sepanjang tahun 2024. Dan setiap hari, setiap bulan, setiap yaitu waktu, Tuhan menyertai para pria di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.